Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu, cahaya matahari menyusup melalui tirai jendela, menyoroti ruang tamu sederhana rumah Ardi Prasetyo. Aroma teh hangat yang masih mengepul di meja depan mengisi ruangan dengan kehangatan yang familiar. Ardi duduk di sofa tua yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya selama bertahun-tahun, menatap cangkir teh yang hampir dingin. Hari itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang akan mengubah arah kehidupannya. Tiba-tiba, bunyi ketukan di pintu menarik perhatiannya. Seorang kurir berdiri di depan rumah, membawa amplop berwarna putih yang tampak rapi dan resmi. Ardi mengangkat alisnya, sedikit terkejut, lalu menerima amplop itu. Tulisan tangan di bagian depan tertulis jelas. Namanya, Ardi Prasetyo, dengan alamat pengirim yang membuat dadanya berdebar. Rumah itu adalah rumah mantan istrinya, Nadia Wijaya. Rasa penasaran dan gugup bercampur. Tapi di balik itu juga muncul sedikit ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan hati-hati, Ardi membuka segel amplop dan menemukan selembar kertas putih dengan tinta hitam rapi. Itu adalah undangan resmi untuk menghadiri reuni keluarga. Tanggal, waktu, dan lokasi tertulis dengan jelas. Sekilas kata-kata itu terlihat sederhana. Tapi bagi Ardi, setiap huruf membawa kenangan masa lalu. Ia teringat tawa yang dulu pernah mereka bagi. Pertengkaran yang tidak terselesaikan, dan tentu saja, perpisahan yang meninggalkan luka mendalam. Nadia, mantan istrinya, dulu meninggalkannya karena menganggap hidup Ardi terlalu sederhana. Kamu tidak akan bisa memberikan kehidupan yang layak untukku. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, menusuk hati seperti jarum kecil. Namun kini Ardi menatap undangan itu dengan kepala tegak. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mencoba memandang situasi ini sebagai kesempatan, bukan ujian. Ia tahu bahwa menghadiri reuni itu berarti berhadapan langsung dengan masa lalu, dengan orang yang pernah meremehkan dan menyakitinya. Ardi meletakkan undangan itu di meja, berjalan ke jendela, dan menatap halaman kecil di depan rumah. Angin pagi meniup daun-daun yang bergoyang perlahan, seolah menenangkan pikirannya. Dalam hati, ia mulai menyusun strategi, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa hidupnya telah berubah. Tanpa terlihat sombong, tanpa kata-kata marah, ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan bisa diraih melalui kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati. Ia membuka laci kecil di samping sofa dan mengeluarkan sebuah foto lama mereka bertiga, dirinya, Nadia, dan anak mereka. Foto itu membawa kenangan manis sekaligus pahit. Tawa yang dulu pernah mereka bagi, senyum sederhana, hari-hari yang sederhana tapi penuh arti. Semua itu tersimpan di dalamnya. Ardi menatap foto itu lama, membiarkan kenangan itu mengalir di pikirannya, tapi tidak membiarkan diri terjebak di masa lalu. Air mata hampir menetes, tetapi ia menahannya. Ia sadar bahwa menangis tidak akan mengubah keadaan, dan membiarkan emosi menguasai diri hanya akan membuatnya lemah. Setelah beberapa menit, ia duduk kembali di sofa, menatap undangan dengan serius. Dalam hatinya, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan ia ambil. Ini bukan sekadar reuni. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Bukan hanya dalam materi, tapi dalam sikap, ketenangan, dan kedewasaan. Ia ingin membuktikan bahwa ejekan dan hinaan dari Nadia dan suami barunya, Rizky Santoso, bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan motivasi untuk bangkit. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan mengalir. Ia merasakan energi baru, keyakinan yang mantap, bahwa apa yang akan ia lakukan tidak akan merugikan orang lain, tetapi akan berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Ia tersenyum tipis, merasa lega. Senyum itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum penuh arti yang menegaskan bahwa Ardi Prasetyo siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Dengan perlahan, ia menaruh kembali amplop undangan di atas meja, mengambil cangkir teh yang mulai dingin, dan menyeruputnya perlahan. Rasanya hangat, menenangkan, seolah memberi energi untuk menghadapi apa yang akan datang. Hari itu menjadi titik awal perjalanan baru,
Ardi tahu bahwa menghadapi masa lalu memang tidak mudah, terutama ketika masa lalu itu disertai hinaan dan ejekan. Namun ia juga sadar bahwa setiap langkahnya kini berada di jalur yang benar. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang tampak cerah melalui jendela, dan tersenyum lagi, kali ini lebih mantap. Senyum itu seolah mengatakan pada dirinya sendiri, mereka akan melihatku berbeda kali ini. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk membuktikan diri. Dengan tekad itu, Ardi menatap undangan sekali lagi, sebelum perlahan melangkah, menyiapkan diri menghadapi reuni yang akan segera tiba. Hari itu menjadi awal dari bab baru dalam hidupnya. Bab yang akan membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras selalu membawa hasil yang nyata. Pagi itu, Ardi Prasetyo memulai perjalanan menuju rumah mantan istrinya, Nadia Wijaya, untuk menghadiri reuni keluarga yang telah lama dijadwalkan. Jalanan tampak ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang, suara klakson sesekali terdengar, namun di benaknya hanya ada satu tujuan, menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa, seolah setiap gerakan tubuhnya menandakan ketenangan dan kesiapan mental. Ardi mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, yang mencerminkan kepribadiannya, bersahaja, namun penuh percaya diri. Rambutnya tersisir rapi, sepatu yang ia kenakan bersih, dan tas kecil di pundaknya memuat beberapa dokumen penting serta persiapan lainnya. Ia menatap cermin di kaca spion mobilnya sebelum berangkat, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Di dalam hati ia berkata, "Aku siap. Aku datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa hidupku telah berubah." Perjalanan itu membuatnya mengenang masa lalu. Ketika ia masih hidup sederhana, sering diremehkan oleh Nadia, yang saat itu menganggap hidupnya tidak cukup layak. Setiap kenangan itu datang kembali, seperti gelombang yang berulang. Tapi kali ini Ardi tidak merasa sakit. Ia telah belajar untuk menenangkan diri dan melihat semuanya sebagai pelajaran hidup. Ia tahu bahwa kejadian hari ini akan menjadi momen penting, yang menentukan pandangan orang lain tentang dirinya. Sesampainya di lokasi, Ardi melihat rumah Nadia dan Rizky Santoso tampak rapi dan terawat, seakan menegaskan status sosial mereka. Halaman depan dipenuhi tanaman yang disusun rapi, dan aroma masakan khas tradisional mulai tercium di udara. Beberapa mobil parkir di sekitar menandakan bahwa banyak tamu sudah hadir. Ardi menarik napas dalam, menenangkan detak jantungnya, lalu membuka pintu mobil dengan langkah mantap. Ia melangkah menuju rumah dengan kepala tegak, menyadari bahwa pandangan pertama orang-orang di sana akan menentukan kesan awal mereka tentang dirinya. Begitu ia melangkah masuk, mata Nadia langsung menatapnya. Wajah mantan istrinya menunjukkan ekspresi yang sulit disembunyikan, kaget, penasaran, dan sedikit meremehkan. Di sampingnya, Rizky Santoso tampak tersenyum sinis, menepuk pundak Nadia seolah ingin menegaskan superioritas mereka. Suasana menjadi tegang sejenak. Beberapa tamu yang hadir mulai memperhatikan Ardi, namun ia tidak terganggu. Dengan senyum sopan, ia menyapa beberapa kerabat yang dikenalnya, menyalami mereka dengan hangat, dan duduk di salah satu sudut ruangan. Nadia, dengan nada tipis tapi menyengat, melontarkan komentar. "Masih sama saja, Ardi. Sederhana ya, tidak banyak berubah sejak dulu." Rizky menepuk pundaknya, menambahkan komentar ringan yang bernada merendahkan, seakan mengatakan, "Lihat, dia memang tidak bisa seperti kami." Beberapa tamu menatap canggung, sebagian tersenyum tipis karena menyadari ketegangan yang terjadi, namun Ardi tetap tenang. Ia tidak membalas ejekan itu, hanya tersenyum sopan dan menundukkan kepala sedikit, menunjukkan kesopanan dan kedewasaan yang tidak mereka harapkan. Ardi mulai menyadari bahwa kata-kata Nadia dan Rizky bukanlah tantangan bagi dirinya, melainkan motivasi untuk menunjukkan perubahan yang telah ia capai. Dalam hatinya, ia merencanakan langkah-langkah yang akan datang. Bagaimana ia akan tetap tenang, menjaga citra dirinya, dan mempersiapkan kejutan yang akan membuat semua orang, terutama Nadia dan Rizky, terdiam. Ia tahu bahwa kemenangan terbesar bukan dari membalas hinaan secara verbal, tetapi dari tindakan nyata yang akan terbukti dalam beberapa hari ke depan. Seiring acara berlangsung, tamu-tamu lain mulai bercakap-cakap dan tertawa, mengisi ruangan dengan suasana hangat. Ardi menyesuaikan dirinya, ikut tersenyum ringan, sesekali menyalami orang-orang yang lama tidak ia temui.
Semua gerak-geriknya menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang membuat beberapa tamu kagum diam-diam. Pandangan Nadia berkali-kali tertuju padanya, tapi Ardi tetap menjaga sikap, membiarkan mereka terpaku pada ketenangannya. Makan siang pun dimulai, dan percakapan ringan mengalir di meja panjang. Namun Nadia sesekali masih menyelipkan komentar yang bernada menyindir, mencoba menegaskan status sosialnya dan meremehkan Ardi. Rizky ikut menambahkan komentar ringan yang bersifat merendahkan, seakan ingin menegaskan superioritas mereka. Ardi menelan rasa sakitnya dalam diam, menegakkan tubuhnya, dan tetap tersenyum sopan. Ia tahu bahwa setiap hinaan yang dilemparkan hanya menambah motivasi untuk membuktikan kemampuan dirinya. Di sela-sela acara, Ardi menemukan satu sudut yang agak sepi, duduk sebentar sambil menatap taman belakang rumah itu. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara sore masuk ke paru-parunya, dan membiarkan pikirannya fokus pada rencana yang telah ia siapkan. Ia menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan saat ini adalah fondasi dari keberhasilan yang akan datang. Ia tersenyum tipis lagi, kali ini dengan rasa yakin yang lebih mantap, menyadari bahwa momen seminggu ke depan akan menjadi titik balik yang menentukan pandangan orang-orang terhadapnya, terutama Nadia dan Rizky. Dengan tekad itu, Ardi berdiri mengamati sekeliling rumah dan kembali ke tengah keramaian. Senyum tenang yang ia pertahankan bukan sekadar senyum biasa, tapi senyum penuh makna. Senyum yang menandakan bahwa ia tidak terganggu oleh hinaan, bahwa ia memiliki rencana yang matang, dan bahwa ia siap membuktikan bahwa hidupnya jauh lebih baik daripada yang mereka kira. Hari itu menjadi awal dari perjalanan yang akan membalikkan pandangan mereka, bukan dengan kata-kata, tapi melalui tindakan nyata yang akan segera terbukti. Acara reuni keluarga berjalan dengan suasana hangat dan ramai. Tawa, percakapan ringan, dan suara alat musik tradisional mengisi ruangan yang besar dan terawat rapi. Namun di tengah keramaian itu, Ardi Prasetyo merasakan ketegangan yang berbeda. Tatapan Nadia Wijaya terus tertuju padanya, sesekali menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ardi tahu betul apa yang akan terjadi. Nadia tidak pernah bisa menahan diri untuk melontarkan komentar yang menyindir, apalagi di depan banyak orang. Saat makan siang dimulai, suasana yang hangat berubah menjadi panggung untuk hinaan yang lama tertahan. Nadia, dengan nada tipis namun menyakitkan, menyelipkan komentar yang menyinggung hidup Ardi. Masih sama saja, Ardi. Hidupmu tidak berubah banyak, ya? Masih sederhana, masih terbatas. Suaranya terdengar halus, tapi setiap kata menembus telinga Ardi seperti jarum kecil. Rizky Santoso, yang berdiri di sampingnya, menepuk pundak Nadia sambil menambahkan komentar ringan yang bernada merendahkan. Iya, lihat sendiri. Tidak ada kemajuan berarti, bukan begitu? Seisi ruangan terdiam sejenak. Beberapa kerabat yang hadir menatap Ardi. Ada yang tersenyum canggung, ada yang tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun Ardi tetap tenang. Ia duduk dengan tegak, menarik napas panjang, dan menatap Nadia dengan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum mengejek, tetapi senyum ketenangan, yang menegaskan bahwa ia tidak terguncang oleh hinaan mereka. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu kemana aku akan melangkah." Rizky, yang terbiasa mengatur nada superioritasnya, mencoba menertawakan komentar itu, berharap Ardi merasa malu atau terpojok. Namun Ardi tetap diam, hanya menatap mereka dengan tatapan mantap, kira membiarkan kata-kata mereka melayang, tanpa memantul kembali sebagai amarah atau kemarahan. Semua gerak-gerik Ardi menunjukkan ketenangan, sebuah wibawa yang tidak mereka harapkan. Bahkan beberapa tamu mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang tenang dalam diri Ardi, yang tidak bisa diukur hanya dari komentar atau ejekan orang lain. Di tengah hinaan itu, Ardi mengingat kembali masa lalu mereka bersama. Ia teringat perkataan Nadia yang dulu meninggalkannya karena merasa hidupnya tidak layak. Ia teringat semua ejekan yang pernah ia terima, semua tatapan meremehkan yang ia rasakan selama ini. Tapi kini Ardi tidak lagi merasakan sakit itu. Semua pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Webis tenang hingga Bedi fokus pada tujuan hidupnya. Ardi memandang sekitar ruangan, melihat wajah-wajah yang sebagian besar tidak menyadari ketegangan yang terjadi. Beberapa kerabat hanya tersenyum ringan, mengira ini hanyalah canda keluarga biasa. Namun bagi Ardi, setiap kata yang terlontar dari Nadia dan Rizky adalah pemicu yang membuatnya semakin fokus pada rencana yang telah ia siapkan. Ia menyadari bahwa balas dendam verbal tidak akan membawa perubahan.
Yang penting adalah tindakan nyata yang akan membuat mereka terpana. Saat Nadia melontarkan komentar lain yang lebih tajam, Ardi menunduk sejenak, menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Dalam hatinya, ia tersenyum, mengetahui bahwa saat yang tepat untuk membalas hinaan itu bukan sekarang. Ia membiarkan diri tetap tenang, membiarkan mereka meremehkan dan menyombongkan diri, sementara ia mempersiapkan langkah yang jauh lebih besar dan berkesan untuk masa depan. Rizky mulai terlihat frustasi. Ia menatap Ardi dengan tatapan tidak percaya, mencoba memahami bagaimana seseorang yang dianggap sederhana dan tidak berdaya bisa tetap tenang di bawah hinaan yang terang-terangan. Ia merasa seolah kehilangan kendali, karena setiap usaha untuk menjatuhkan Ardi gagal. Ardi tetap duduk tegak, menatap mereka dengan mata yang tenang namun tegas, seakan berkata tanpa kata, "Aku tidak terganggu. Aku punya rencana yang akan membuktikan semuanya." Di tengah acara, Ardi memutuskan untuk sedikit berjalan, menyapa tamu lain yang duduk di meja berbeda. Ia tersenyum hangat, menyalami mereka, dan berbincang dengan sopan. Setiap gerak-geriknya mencerminkan kepercayaan diri yang mantap, wibawa yang tidak dibuat-buat, dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Para tamu mulai memperhatikan, menyadari bahwa Ardi bukanlah orang yang sama seperti yang mereka kira. Ia lebih dewasa, lebih tenang, dan memiliki aura yang berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Nadia sesekali menatapnya, wajahnya memerah setengah malu, setengah kesal. Rizky terlihat semakin gelisah, mencoba menutupi ketidaknyamanannya dengan senyum yang tidak natural. Ardi, dalam diamnya, menikmati ketenangan yang ia rasakan. Ia sadar bahwa hinaan ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa seminggu ke depan momen yang jauh lebih besar dan dramatis akan tiba, dan ketika itu datang, semua orang, terutama Nadia dan Rizky, akan melihat versi Ardi yang jauh lebih kuat dan berhasil. Seiring acara reuni terus berjalan, Ardi tetap menjaga ketenangannya. Ia membiarkan hinaan dan ejekan melintas tanpa mengganggunya. Ia tersenyum tipis lagi, kali ini dengan rasa yakin yang lebih kuat, menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan saat ini adalah fondasi untuk momen yang akan datang. Ia tahu bahwa tindakan nyata, bukan kata-kata, akan menjadi bukti terbesar bahwa hidupnya telah berubah, dan bahwa penghinaan dan ejekan orang lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk menurunkannya. Suasana reuni keluarga berjalan semakin hidup, namun bagi Ardi Prasetyo, momen itu berubah menjadi panggung diam yang penuh makna. Setelah hinaan yang dilemparkan Nadia dan Rizky di depan banyak orang, sebagian besar tamu kembali tertawa dan berbincang ringan, mengira semuanya hanyalah canda biasa. Namun Ardi duduk dengan tegak di kursinya, menatap sekeliling dengan mata yang tenang namun penuh wibawa. Setiap gerak-geriknya memancarkan ketenangan, seolah mengatakan bahwa ia tidak terpengaruh oleh ejekan dan hinaan yang baru saja ia terima. Nadia, mantan istrinya, mulai menyadari sesuatu. Wajahnya yang semula merah karena kesombongan kini memerah karena rasa canggung dan malu. Ia menatap Ardi dengan campuran perasaan, terkejut, penasaran, dan sedikit takut. Rizky Santoso yang biasa terlihat percaya diri dan superior juga mulai merasa terguncang. Ia menatap Ardi dengan tatapan penasaran, mencoba membaca maksud dari kesunyian yang dipancarkan oleh pria yang seminggu lalu mereka pandang sebelah mata. Ardi tidak berkata sepatah kata pun. Ia tetap diam, duduk dengan kepala tegak, dan matanya menatap lurus ke depan. Diamnya bukan diam biasa. Diam itu memuat wibawa, ketenangan, dan kesabaran yang hanya bisa diperoleh dari pengalaman hidup yang panjang. Ardi membiarkan hinaan dan ejekan mereka melintas, tanpa tersentuh emosi. Ia tahu bahwa balasan terbaik bukanlah kata-kata, tapi tindakan yang akan berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah dilontarkan. Di benaknya, Ardi mengingat semua ejekan yang pernah ia terima dari Nadia dulu, saat mereka masih bersama. Ia teringat perkataan kasar, tatapan meremehkan, dan semua kata yang menyinggung harga dirinya. Namun kini, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah batu loncatan. Setiap hinaan dan ejekan yang pernah diterimanya telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih fokus pada tujuannya. Diamnya saat ini adalah bukti dari kedewasaan yang ia raih melalui pengalaman pahit dan kerja keras yang konsisten. Beberapa tamu yang melihatnya mulai memperhatikan. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Ardi. Aura yang tenang, pandangan mata yang mantap, dan senyum sopan yang jarang terlihat menunjukkan bahwa ia bukan lagi orang yang mudah digoyahkan.
Bahkan Nadia pun mulai merasa terguncang menatap Ardi dengan rasa tidak percaya. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku salah menilai Ardi selama ini? Hatinya merasakan ketidaknyamanan yang asing, karena ia menyadari bahwa Ardi bukan lagi pria yang sama yang pernah ia tinggalkan karena dianggap miskin. Rizky juga mulai menunjukkan ketidakpastian. Biasanya ia mampu mengendalikan situasi dengan kesombongan dan superioritasnya, tetapi kini diam Ardi menimbulkan tekanan yang berbeda. Rizky tidak bisa lagi meremehkan atau mengatur Ardi dengan komentar sinis. Ia merasa ada kekuatan dalam ketenangan Ardi yang tidak bisa ia prediksi. Suasana ruangan pun mulai berubah, dari tawa dan bercanda ringan, menjadi penuh perhatian terhadap Ardi. Diamnya membuat semua orang merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar, yang belum terlihat, tetapi pasti akan terasa dampaknya. Ardi menundukkan kepala sebentar, menarik napas panjang, dan membiarkan ketenangan itu meresap ke seluruh tubuhnya. Dalam hati, ia mempersiapkan diri untuk momen yang akan datang. Ia tahu bahwa semua mata kini tertuju padanya, bukan karena ia berkata-kata atau membela diri, tetapi karena diamnya yang bermakna. Diamnya adalah bentuk kontrol, bentuk ketegasan, dan bentuk wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Ia menyadari bahwa dalam hidup, kadang-kadang ketenangan yang tepat jauh lebih kuat daripada kata-kata yang marah atau penuh dendam. Seiring acara berlanjut, Ardi perlahan berjalan ke meja lain, menyapa tamu yang dikenalnya, menyalami beberapa orang dengan sopan, dan berbicara dengan suara yang tenang namun jelas. Gerak-geriknya menunjukkan keseimbangan antara keramahan dan wibawa. Para tamu mulai menyadari bahwa Ardi adalah sosok yang berbeda dari yang mereka bayangkan. Ia bukan hanya mantan suami yang sederhana, tetapi seorang pria yang penuh integritas, ketenangan, dan percaya diri. Nadia menatapnya lagi, kali ini dengan rasa penasaran yang lebih mendalam. Ada rasa kagum yang samar, tetapi juga malu yang nyata. Rizky mencoba menutupi ketidaknyamanannya, namun jelas terlihat bahwa diam Ardi membuatnya tidak nyaman. Setiap komentar atau hinaan yang ia lontarkan sebelumnya kini terasa sia-sia, karena Ardi tidak tergoyahkan. Ia membiarkan semua itu berlalu, menahan diri untuk tidak menanggapi ejekan atau sindiran. Dalam diamnya, Ardi juga merenungkan pelajaran hidup yang ia petik. Ia menyadari bahwa seringkali orang yang meremehkan kita tidak akan berubah pandangannya, kecuali kita membuktikan diri melalui tindakan nyata. Hinaan dan ejekan bukanlah akhir dari hidup, melainkan motivasi untuk bangkit lebih kuat. Diamnya bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan, tanda kesiapan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Sementara tamu lain mulai kembali berbicara dan tertawa, Ardi tetap menjadi pusat perhatian, meskipun hanya melalui ketenangan dan wibawa yang ia pancarkan. Senyum tipisnya menandakan bahwa ia sudah siap menghadapi semua konsekuensi dari pertemuan ini, dan bahwa apa yang akan terjadi berikutnya akan mengubah pandangan Nadia, Rizky, dan semua orang yang hadir terhadap dirinya. Diamnya adalah persiapan untuk kejutan yang jauh lebih besar. Kejutan yang akan membuktikan bahwa hidupnya tidak lagi sederhana, dan bahwa kerja keras, ketenangan, dan kesabaran selalu membuahkan hasil nyata. Dengan langkah mantap, Ardi menyesuaikan posisi duduknya, menatap sekeliling ruangan sekali lagi, dan tersenyum dalam hati. Diamnya bukan sekadar diam biasa. Diam itu penuh makna, penuh kekuatan, dan menjadi simbol dari perubahan besar yang seminggu berlalu sejak reuni keluarga itu. Dan Ardi Prasetyo menjalani hari-harinya dengan tenang, penuh fokus, tanpa terbawa emosi oleh hinaan Nadia dan Rizky Santoso. Ia telah menyiapkan langkah yang matang, sebuah kejutan yang akan membuat semua orang tertegun. Pagi itu, Ardi berdiri di depan rumah mantan istrinya dengan koper yang rapi di tangannya. Matahari baru saja menyingkap tirai pagi, menyinari halaman depan rumah yang tampak indah dan rapi, simbol status dan kenyamanan yang selama ini Nadia banggakan. Ardi menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu menekan bel pintu dengan tenang. Detik-detik itu terasa lambat, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu reaksi yang akan terjadi. Dari dalam rumah terdengar langkah cepat dan pintu terbuka. Nadia Wijaya muncul, wajahnya setengah terkejut, setengah penasaran. "Ardita, apa maksudmu datang ke sini sekarang?" Tanyanya dengan suara yang bergetar, mencoba menutupi ketegangan yang tiba-tiba muncul. Di belakang Nadia, Rizky Santoso terlihat kaget dan sedikit gelisah. Ia menatap Ardi dengan mata membulat, bingung dan tidak percaya dengan keberanian mantan suami yang seminggu lalu mereka anggap sederhana dan tidak mampu. Ardi tersenyum tipis tenang dan berkata dengan suara mantap, "Selamat pagi Nadia." "Selamat pagi." "Rizky,
Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu. Suaranya tenang, tanpa emosi berlebih. Tapi setiap kata terasa tegas dan penuh wibawa. Nadia tampak bingung, menyipitkan mata, mencoba memahami maksud dari ucapan Ardi. Rizky melangkah maju, menegakkan tubuhnya, mencoba menunjukkan kepercayaan diri, tapi jelas terlihat ketegangan yang tersembunyi di balik senyum paksa itu. Ardi membuka koper yang dibawanya, menaruhnya di atas meja dengan gerakan rapi dan penuh kendali. Dari koper itu terlihat dokumen-dokumen resmi dan sejumlah uang tunai yang tersusun rapi. Ardi menatap Nadia dan Rizky. Senyum tipis masih terlukis di wajahnya. "Ini untuk rumah kalian," katanya tenang. Suara itu seolah memecahkan keheningan yang mendadak mencekam. Nadia menatap koper, lalu ke Ardi, bingung. "Maksudmu, rumah kami? Apa yang kau lakukan, Ardi?" Suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas ketidakpercayaan yang menguasai dirinya. Rizky menatap Ardi lebih dekat, matanya membulat, dan bibirnya hampir tersedak oleh rasa tak percaya. "Ini tidak mungkin. Kau tidak bisa," katanya terbata-bata. Namun Ardi tetap diam, hanya tersenyum tipis, menatap mereka dengan mata yang mantap, penuh ketenangan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa momen ini adalah puncak dari rencana yang telah ia siapkan selama seminggu. Ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang mempermalukan, tetapi tentang pembuktian nyata bahwa kerja keras dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Nadia menatap dokumen dan uang yang tertata rapi di atas meja. Wajahnya memerah, antara malu, terkejut, dan bingung. Selama ini, ia meremehkan Ardi, menilai hidupnya hanya dari kesederhanaan yang tampak, dari penampilan yang sederhana, dan kini semua asumsi itu runtuh. Rumah yang ia banggakan, yang ia rawat dengan cermat, kini berada di tangan orang yang seminggu lalu dianggap miskin dan lemah. Rizky mencoba menutupi kekhawatirannya dengan tersenyum, tapi jelas terlihat ketidaknyamanan yang memuncak. Ia menatap Ardi, lalu ke Nadia, seolah mencari jawaban atas ketidaklogisan yang terjadi. Semua yang mereka rencanakan, semua pandangan meremehkan, kini hilang dalam hitungan detik. Ardi tetap tenang, menatap mereka dengan mata mantap, membiarkan dokumen dan uang itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Beberapa kerabat yang kebetulan hadir menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka bahwa Ardi yang sederhana dan pendiam, yang dulu sering diremehkan, bisa melakukan hal sebesar ini. Kejadian ini mengubah pandangan mereka secara drastis. Ardi membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari penampilan atau ejekan orang lain, tetapi dari ketekunan, kesabaran, dan keberanian mengambil tindakan nyata pada waktu yang tepat. Nadia menunduk, menatap lantai, menyadari kesalahan dan kesombongan yang telah ia tunjukkan. Ada rasa malu yang mendalam, namun juga ada pelajaran yang baru ia sadari. Rizky menatap Ardi, matanya memerah sedikit, menyadari bahwa semua yang mereka remehkan hanyalah motivasi bagi Ardi untuk membuktikan kemampuan dirinya. Ardi menutup koper setelah memastikan semua dokumen dan uang diterima, lalu menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Senyum tipisnya tidak menunjukkan kesombongan, tetapi ketenangan dan kepuasan karena rencananya berjalan sempurna. Ia tahu bahwa momen ini bukan tentang mempermalukan, tapi tentang menunjukkan satu kebenaran, bahwa hidup seseorang tidak diukur dari ejekan, hinaan, atau penilaian orang lain, tetapi dari tindakan nyata dan kemampuan untuk bangkit. Dalam diam yang tegas, Ardi melangkah ke pintu, meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Nadia dan Rizky masih terdiam, tidak mampu berkata-kata. Semua yang mereka pikirkan sebelumnya runtuh dalam beberapa menit saja. Rumah mereka kini resmi berpindah kepemilikan, dan orang yang mereka remehkan menjadi pemilik baru yang sah. Ardi melangkah pergi dengan langkah mantap, meninggalkan keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Hari itu menjadi titik balik yang akan selalu diingat oleh Nadia, Rizky, dan semua yang menyaksikan. Setelah Ardi Prasetyo meninggalkan koper berisi uang dan dokumen rumah di atas meja, suasana di ruang tamu rumah Nadia Wijaya berubah drastis. Keheningan yang sebelumnya terasa canggung kini berubah menjadi ketegangan penuh emosi. Nadia berdiri terpaku di dekat meja, matanya menatap dokumen dan tumpukan uang yang masih tersusun rapi. Tubuhnya gemetar halus, campuran antara rasa terkejut, malu, dan ketidakpercayaan. Ia menunduk, seolah ingin menghilang dari situasi yang tiba-tiba membuatnya merasa tak berdaya. Rizky Santoso berdiri di samping Nadia, mencoba menutupi kekagetannya dengan menepuk bahunya. "Nadia, ini tidak mungkin," katanya terbata-bata. Matanya terus menatap Ardi yang baru saja keluar.
Rizky biasanya percaya diri, selalu bisa mengendalikan situasi, tapi kali ini jelas terlihat ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ardi, pria yang seminggu lalu mereka anggap sederhana dan lemah, kini telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mengubah pandangan mereka dalam hitungan detik. Nadia menundukkan kepala lebih dalam, merasakan malu yang tak tertahankan. Setiap kata yang dulu ia ucapkan, setiap hinaan dan ejekan yang pernah dilontarkan kepada Ardi, kini terasa hampa. Ia sadar bahwa kesombongan dan penilaian dangkalnya terhadap Ardi selama ini hanya membuatnya kehilangan perspektif. Ia pernah menganggap Ardi tidak mampu, tidak memiliki masa depan, dan tidak layak untuknya. Namun kenyataan yang baru saja mereka saksikan membalikkan semua penilaian itu. Ardi adalah pria yang penuh tekad, sabar, dan mampu mengambil tindakan nyata yang menunjukkan kekuatannya. Rizky mencoba menenangkan Nadia, tetapi jelas terlihat bahwa ia sendiri juga terguncang. Ia menatap dokumen rumah dan uang yang tertata rapi, menyadari bahwa segala rencana dan penilaian mereka selama ini salah. Ia merasa seakan kehilangan kendali. Selama ini, ia selalu percaya bahwa materi dan status sosial adalah yang terpenting. Namun tindakan Ardi membuktikan bahwa kemampuan, ketekunan, dan strategi yang matang jauh lebih berpengaruh daripada kesombongan atau penampilan luar. Nadia mulai menyadari satu hal yang membuat hatinya campur aduk. Ia salah menilai Ardi, dan kesalahannya itu baru benar-benar terasa saat kenyataan ini muncul. Ia pernah meninggalkannya karena menganggap Ardi miskin dan sederhana. Namun kini ia melihat pria yang sama memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dan menunjukkan keberhasilan yang nyata. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena menyesal dan tersadar akan kesombongan yang selama ini ia tunjukkan. Dalam hati, Nadia mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ia bertanya pada dirinya sendiri bagaimana seseorang yang sederhana, yang selama ini diremehkan, bisa mengumpulkan kekuatan dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang besar dalam waktu singkat. Ia menyadari bahwa Ardi bukan hanya cerdas dan ulet, tetapi juga memiliki ketenangan dan kepercayaan diri yang selama ini ia remehkan. Setiap hinaan yang pernah dilontarkan padanya ternyata hanya menjadi motivasi bagi Ardi untuk membuktikan dirinya. Rizky berdiri di dekat jendela, matanya masih menatap keluar, mencoba menenangkan diri. Namun jelas terlihat bahwa rasa bangga yang biasa ia tunjukkan kini berganti dengan kekagetan dan sedikit takut. Ia tahu bahwa kesombongannya telah membuatnya gagal memahami kekuatan Ardi. Semua yang ia kira pasti, semua asumsi tentang kemampuan Ardi, kini runtuh. Ia merasa cemas tentang pandangan orang lain yang mungkin melihat apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Nadia mulai menunduk, menyadari betapa kesalahannya telah mempengaruhi hidupnya sendiri. Ia merasa malu bukan hanya karena kehilangan kontrol atas situasi, tetapi juga karena menyadari bahwa penilaian dangkalnya selama ini menyebabkan ia kehilangan kesempatan untuk menghargai Ardi ketika mereka masih bersama. Hatinya terasa berat, namun juga muncul kesadaran baru. Ia belajar bahwa menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau materi adalah kesalahan yang mahal. Sementara itu, Ardi telah melangkah keluar dari rumah, meninggalkan suasana yang masih tegang. Dari kejauhan, ia menatap rumah mantan istrinya, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa tindakan yang baru saja ia lakukan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Tidak ada dirasa sombong, tidak ada balas dendam. Hanya bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketenangan hati selalu membawa hasil yang luar biasa. Nadia menatap ke arah pintu. Matanya masih terisi campuran rasa kagum, malu, dan penyesalan. Ia menyadari bahwa Ardi bukan hanya berhasil mengubah pandangan mereka, tetapi juga mengajarkan pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa orang yang dulu diremehkan bisa bangkit dengan cara yang tak terduga, bahwa kesabaran dan tekad lebih berharga daripada ejekan atau hinaan, dan bahwa tindakan nyata selalu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Rizky menundukkan kepala, menyadari kekeliruannya. Ia merasa terkejut dan sedikit takut, karena apa yang terjadi mengubah seluruh pandangannya tentang hidup dan kemampuan orang lain. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kesombongan atau materi, tetapi dari ketekunan, perencanaan matang, dan keberanian untuk mengambil langkah yang tepat. Di tengah rumah yang masih hening, Nadia dan Rizky berdiri berdampingan, menyadari bahwa semuanya telah berubah. Kesombongan, hinaan, dan penilaian dangkal mereka terhadap Ardi kini menjadi pelajaran. Setelah kejadian yang menggemparkan rumah mantan istrinya seminggu lalu, Ardi Prasetyo kembali ke kehidupannya yang tenang.
Namun kini, dengan keyakinan baru, ia duduk di teras rumahnya, menatap halaman depan yang sederhana tapi rapi, sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan yang lembut, menambah ketenangan dalam hatinya. Hari itu terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh hinaan masa lalu. Ejekan yang pernah dilemparkan oleh Nadia atau Rizky Santoso, semuanya kini telah menjadi bagian dari pelajaran hidup yang berharga. Dalam pikirannya, Ardi mengingat kembali semua rangkaian peristiwa yang terjadi dalam seminggu terakhir. Mulai dari reuni keluarga yang penuh hinaan, tatapan meremehkan Nadia, komentar sinis Rizky, hingga momen di mana ia menyerahkan dokumen dan uang tunai untuk membeli rumah mereka. Setiap langkah, setiap detik telah direncanakan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kerja keras, ketekunan, dan ketenangan hati tidak pernah mengecewakan. Di sisi lain, Nadia Wijaya dan Rizky Santoso masih terdiam di rumah mereka. Mereka menatap rumah yang kini resmi menjadi milik Ardi, merasakan kekosongan yang aneh, campuran antara rasa malu, tak percaya, dan rasa kagum yang samar. Nadia duduk di sofa, tangannya memegang dokumen rumah yang kini menjadi milik mantan suaminya, dan bibirnya bergetar. Ia menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan selama ini. Menganggap Ardi miskin, menilai hidupnya hanya dari penampilan sederhana, dan meninggalkannya demi kenyamanan semu. Semuanya kini terasa seperti pelajaran yang pahit namun sangat berharga. Rizky, yang biasanya percaya diri, kini duduk termenung. Ia menyadari bahwa kesombongan dan penilaiannya yang dangkal telah menipu dirinya sendiri. Ardi telah menunjukkan kekuatan sejati yang tidak bisa diukur dari penampilan, materi, atau kata-kata. Ketenangan, kesabaran, dan tindakan nyata adalah apa yang membuat seseorang benar-benar hebat, dan sekarang mereka menyaksikan bukti itu secara langsung. Ardi menatap ke kejauhan, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Ia merasa damai, tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kemarahan. Semua yang terjadi bukanlah tentang membalas hinaan, tetapi tentang membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan integritas selalu membawa hasil. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah memberikan pelajaran penting bagi Nadia, Rizky, dan juga bagi dirinya sendiri. Bahwa hidup seseorang tidak diukur dari ejekan orang lain, tetapi dari kemampuan untuk bangkit, bertindak, dan tetap teguh menghadapi segala rintangan. Seiring matahari perlahan turun, menandai akhir hari, Ardi menutup matanya sejenak. Ia membiarkan rasa syukur memenuhi hatinya. Syukur karena ia mampu tetap tenang saat menghadapi hinaan, syukur karena kerja kerasnya membuahkan hasil, dan syukur karena ia tidak membiarkan kemarahan atau kesedihan menguasai hidupnya. Semua itu adalah kemenangan sejati, bukan sekadar materi atau harta, tetapi kemenangan atas diri sendiri, atas ketidakadilan, dan atas penilaian yang salah dari orang lain. Di rumah mantan istrinya, Nadia mulai menata pikirannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah belajar pelajaran penting. Jangan menilai seseorang hanya dari kesederhanaannya, jangan biarkan kesombongan dan ego menutup mata, dan jangan menyepelekan ketekunan dan kesabaran orang lain. Rizky juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari materi atau superioritas semu, tetapi dari integritas, ketenangan, dan kemampuan mengambil langkah tepat pada waktu yang tepat. Ardi tersenyum tipis, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu bahwa kisahnya ini bukan sekadar tentang kemenangan pribadi atau membalas hinaan. Ini adalah cerita tentang kesabaran, tentang tekad, tentang kemampuan untuk tetap teguh di tengah ejekan dan keraguan orang lain. Ia merasa lega, damai, dan penuh keyakinan bahwa jalan hidupnya telah berada di jalur yang benar. Dalam keheningan senja itu, Ardi menutup matanya lagi, membiarkan semua rasa lega dan kepuasan mengalir. Ia menyadari bahwa momen-momen sulit, hinaan, dan ejekan dari masa lalu ternyata menjadi bahan bakar untuk menggerakkan dirinya ke arah yang lebih baik. Ia tersenyum tahu bahwa hidupnya kini berbeda, bukan karena materi atau status, tetapi karena kekuatan hati dan keteguhan dalam menghadapi setiap tantangan. Kisah ini menjadi pelajaran yang berharga, bahwa ketenangan, kesabaran, dan tindakan nyata selalu lebih berbicara daripada kata-kata atau hinaan orang lain. Ardi telah membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, hinaan bukanlah akhir, dan setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dan mengubah takdirnya. Nadia dan Rizky yang menyaksikan semua itu harus belajar menerima kenyataan bahwa orang yang mereka remehkan ternyata mampu menunjukkan kekuatan sejati yang tak mereka duga.
Hari itu berakhir dengan matahari terbenam yang indah, menyelimuti rumah Ardi dengan cahaya hangat. Ardi menatap ke depan, siap menghadapi hari-hari berikutnya, dengan keyakinan bahwa hidup yang dijalani dengan integritas, ketenangan, dan kerja keras selalu membawa hasil yang nyata. Semua hinaan dan ejekan kini hanyalah kenangan. Sedangkan pelajaran hidup yang ia berikan menjadi inspirasi tak ternilai bagi siapapun yang menyaksikannya. Dalam senja itu, Ardi tahu bahwa kemenangan sejati